Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan tadabbur surat Al-Hujurat ayat 15 bagian yang kedua. Judulnya buktikan keimanan dengan jihad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah alladzina amanu, yang beriman billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Summalam yartabu, kemudian dia tidak ragu, mereka tidak ragu dalam keimanan itu. Wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika, itulah mereka as-shadiqun, yang benar beriman. Itu sudah kita bahas tentang tarjamah, tarikh, tanasub, kemudian juga tahlil sebagiannya, ya. Maka sekarang kita melanjutkan pada perkataan bi amwalihim, karena wajahadu dan berjihad, pengertian jihad sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Maka sekarang di amwalihim. Jadi dan mereka tidak ragu dalam berjihad dengan hartanya. Apa itu jihad? Jihad menurut bahasa memperjuangkan, berjuang atau mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu yang dijihadi. Dan jihad berfungsi memperbaiki orang lain dan mengembangkan kemajuan Islam. Jadi fungsi yang paling penting jihad itu dua. Pertama, memperbaiki orang lain. Yang kedua, memperjuangkan, mengembangkan al-Islam. Makanya beda antara iman, hijrah, dan jihad. Kalau iman diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dilakukan secara perbuatan, itu iman. Hijrah selalu mengadakan perbaikan keimanan dan meninggalkan apa yang bertentangan dengan keimanan, itu hijrah. Hijrah itu fungsinya dua. Pertama, perbaikan terus-menerus. Kemudian yang kedua, meninggalkan yang bertentangan. Nah, jihad adalah memperbaiki orang, mengajak orang, dan menegakkan agama Allah. Sehingga al-Islam itu tegak. Sehingga al-Islam itu nampak keberadaannya, eksistensinya. Nah, bangsa Indonesia belum berhasil di dalam jihad, fungsi ini menampakkan bahwa Islam itu unggul dibanding dengan yang lain. Nah, ini yang belum, ya. Karena masih banyak di Indonesia orang yang tidak senang pada Islam. Orang yang tidak pro
terhadap Islam salah satu penyebabnya karena jihadnya umat Islam belum mencapai tujuan secara maksimal. Jihad itu harus diakui, hasil jihad itu harus diakui oleh umat yang lain bahwa Islam itu unggul, tidak ada yang mengungguli, tandang tiada yang mendandingi. Seperti zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jihad itu, maka orang-orang yang tidak Islam itu melihat keunggulannya. Oleh karena itu, dalam jihad ada tantangan yang mesti dihadapi dengan berbagai fasilitas, usaha, dan pengorbanan. Itu lebih berat, makanya jihad itu dibanding dengan iman dan hijrah. Karena kalau iman dan hijrah itu lebih kepada pribadi, perbaikan pribadi. Kalau jihad itu memperbaiki orang. Makanya kalau memperbaiki orang itu pasti ada tantangan. Dan ditandaskan di sini bi amwalihim, dengan harta. Amwal itu jama dari mal, jama dari mall. Itu amwal. Ya, mall itu banyak harta. Harta mall. Banyak diambil dari bahasa Arab kan. Seperti tol, itu jalan panjang. Mall, banyak harta. Bi amwalihim, dengan harta. Wa anfusihim, dengan tenaga atau jiwa. Nah, kedua alat jihad itu, harta dan jiwa, harus dua-duanya dikerahkan. Karena di situ jadi di sini dikatakan bi amwal wa anfus, dengan harta dan jiwa. Jadi bukan pilihan. Bareng harus dua-duanya, harus jiwanya dan hartanya. Harus tenaganya dan dananya. Jihad itu. Karena pakai wa. Dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang dalam kurung itu nama artinya lahir. Kalau SH itu maksud saya sebelum hijrah. Jadi ibu-ibu harus hafal ya kode tulisan saya. Kalau dalam kurung, angka dalam kurung ada 2. Yang pertamanya itu lahir, yang keduanya wafat. Jadi Anas bin Malik yang lahir tahun 10 sebelum hijrah karena pakai S. Dan wafat 93 Hijriah. Jadi Anas bin Malik umurnya 103 tahun. Rasulullah SAW bersabda, kata Anas bin Malik, jahidul musyrikina bi amwalikum wa aidikum wa alsinatikum. Jihadlah untuk memperbaiki orang musyrik, untuk memberantas kemusyrikan. Bi amwalikum, dengan hartamu, wa aidikum, tanganmu atau kekuasaan, wa alsinatikum, dan lisanmu. Jadi kalau berdasar hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, diriwayatkannya oleh An-Nasa'i, lahir 215, wafat 303. Ibnu Hibban, lahir 270, wafat 354. Dan Abu Ya'la, lahir 350. Alatnya 3. Harta, tangan, dan lisan. Jadi harta itu dana, tangan itu kekuasaan, dan lisan itu bahasa. Jadi dana,
kekuasaan dan bahasa. Itu kata hadis riwayat dari Ibnu Malik. Anas bin Malik. Dalam riwayat lain masih dari Anas, redaksinya jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kalau di situ mah wa aidikum yang diriwayatkan oleh An-Nasai, tapi kalau yang diriwayatkan oleh Ahmad yang lahir 164 lahir 241 Hijriah masih dari Anas, alat teh amwal, harta, anfus, jiwa, dan lisan atau bahasa. Harta, jiwa, bahasa. Apakah ini teh hanya bapak-bapak? Termasuk ibu-ibu, karena jahidu di sini. Berjihad dengan harta, jiwa, dan bahasa. Secara garis besarnya, mujahid, yaitu yang berjihad, terdiri atas satuan tugas, yaitu yang pertama membidangi medan kekuasaan, angkatan perang, pertahanan, keamanan. Itu namanya al-ghazwul askari. Jihad, perang dengan pasukan, jihadul askari. Dan yang kedua, satuan tugas membidangi pendidikan, sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, dakwah, itu ghazwul fikri. Yang berjihad itu ada dua satuan, ada ghazwul askari, ada ghazwul fikri. Seperti yang punya kekuasaan mulai dari presiden, gubernur, bupati atau wali kota, camat, kelurahan, itu tugasnya ghazwul askari. Tapi kalau seperti dosen, dokter, guru, apalagi perawat, itu ghazwul fikri. Para ustadz itu ghazwul fikri. Kalau ghazwul askari mah aparat di pemerintahan. Aparat di pemerintahan juga ada pertahanan, ada keamanan. Itu ghazwul askari. Dia harus jihad di jalan Allah dengan kekuasaannya. Seorang gubernur, bupati, jihad dengan kekuasaannya memperjuangkan agama Allah, melaksanakan dan menegakkan agama Allah. Itu ghazwul askari. Jadi kalau para ustadz, para kiai, majelis ulama, itu mah ghazwul fikri. Majelis taklim ghazwul fikri. Nggak ada majelis taklim ghazwul askari dan tidak punya kekuasaan. Gue majelis taklim memberantas orang mabuk, nggak bisa. Karena itu harus mempunyai kekuatan. Kalau majelis taklim mah itu ghazwul fikri. Jadi majelis taklim TKM itu ghazwul fikri pekerjaannya. Kalau ghazwul askari mah harus punya senjata, punya kekuasaan, punya alat. Dan ya, membuat apa? Oh, membuat pahisa. Ya kita mah gak jual fikri, datu bisa. Iya, ya melalui RT, melalui kelurahan. Kita nggak bisa majelis taklim memberantas langsung nengelan, nggak boleh. Iya, itu harus lapor kepada yang berwenang. Atau kalau ada yang berbuat jahat, kita tidak bisa
tidak bisa melarangnya karena kita mah gojul fikri. Jadi memberikan bimbingan, memberikan binaan, ya, binaan. Kalau yang bertindaknya, gojul askarinya, ya aparat. Jadi makanya ketika FPI ya, FPI melaksanakan gojul askari, jadi dibubarkan sekarang. Karena kan dia dengan gojul askari, laskarnya itu memberantas kemaksiatan, bisa dibubarkan oleh pemerintah. Makanya harus kerjasama. Kalau gojul fikri dengan askari itu harus kerjasama. Dan semuanya juga membutuhkan harta, jiwa, dan bahasa. Ini kedua satuan tugas itu tersirat pada firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunfiru fawqahum ulangi waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidak sepatutnya orang mukmin itu semua terjun ke medan perang. Jadi tentara semua. Nggak sepatutnya. Umat Islam jadi tentara semua. Jadi gubernur semua. Jadi presiden semua. Cukup hiji presiden. Jadi tidak sepatutnya semua gitu terjun. Liyanfiru kafah secara keseluruhan. Falaula nafaru min kulli firqatin, maka hendaklah andaikan tidak salah seorang atau salah satu kelompok dari kelompok-kelompok tersebut minhum di antara mereka ta'ifatun, ada satu golongan, satuan tugas liyatafaqahu fid-din, yang memperdalam keagamaan. Waliyundiru qaumahum, supaya memberi peringatan dan supaya memberi peringatan kaumnya idza raja'u, apabila kembali ilahi pada mereka, la'allahum yahdarun, supaya mereka bisa menjaga. Ayat ini turun dikarenakan sahabat Rasul banyak yang mendaftarkan diri menjadi tentara jihad di jalan Allah. Sehingga lapangan pendidikan terganggu karena hampir semua sahabat ingin menjadi pahlawan perang. Ya kan kalau sahabat itu begitu, kalau ada pemerintah itu kalau ada perintah itu serentak mereka mau melaksanakan, mau menjalankan. Sehingga hampir kosong di jalur belakang, semua ke depan. Maka turun ayat ini, yaitu di sini dikatakan ada yang yatafaqahu fiddin, ada yang yanfiru. Ya. Nafar itu. Tapi semuanya juga liundiru qaumahum, supaya saling mengingatkan, karena nanti kalau yang terjun di lapangan askari akan kembali, ya, akan kembali. Jadi dalam ayat ini tersirat tidak sepatutnya seluruh mukmin terjun ke medan perang menjadi prajurit. Harus bagi-bagi tugas. Dua, dalam setiap kelompok ada muslim yang mendalami syariah secara serius, memperdalam
syariah, mengembangkan. Kedua, tafakuh fiddin adalah salah satu tugas dari umat di setiap kelompok. Jadi tafakuh fiddin semuanya juga pasti harus paham. Terus tidak pula muslim hanya terfokus pada tafakuh saja, melainkan harus ada yang terjun menjadi prajurit perang. Kelima, tugas tafakuh fiddin adalah memberikan bimbingan dan peringatan kepada umat yang lain. Dan tafakuh fiddin itu memang memerlukan waktu, tenaga, harta cukup banyak, ya, cukup banyak. Dan tafakuh fiddin itu tentu ada yang memperdalam secara khusus, ya, secara khusus karena ingin memperdalam itu. Nah, kenapa saya itu terus-menerus siang maupun malam menulis dan membaca? Karena ingin menjadi orang yang tafakuh fiddin. Kadang-kadang ditegur juga oleh istri saya, mungkin karena sayangnya kepada saya. Pak, capek-capek kudu pakai buku, udah batu roge ceramah setengah jam atau sajam pulang, cuma pakai buku, pakai PowerPoint, karunya cina capek. Nah, itu kan karena sayang deh jadi negur gitu, ya, negur. Maka saya jawab, saya ingin menjadi orang yang tafakuh fiddin, memperdalam ayat Al-Quran dan hadis itu, diperdalam dan disampaikan kepada umat. Ya bisa saya kalau hanya untuk kepentingan ceramah mah, ya tulis-tulis seperti kalau mau khutbah cukup 1 lembar saya sampaikan ketika khutbah, ya selesai. Tapi kenapa saya bikin begini? Karena ingin tafakuh fiddin, ingin memperdalam. Makanya siang malam itu jadi istirahat, nanti lah mau capek istirahat, ulang begitu, selang-selang. Jadi terus-menerus karena ingin tafakuh fiddin. Dan materi yang dibahas itu biasanya saya itu 2 tempat, ya. Satu materi itu dan tempat, seperti Al-Hujurat, itu di sini di Al-Khairat, bahasan Al-Hujurat itu, dan di Darussaadah, Santosa Asih. Tapi sekarang di Buah Batu nanti selang-selang Al-Hujurat. Kemudian ada lagi materi hadis. Hadis itu di Al-Fitrah. Tuh hadis. Baru 1 tempat. Kemudian ada lagi nanti Juz Amma itu di Al-Falah. Jadi dari setiap tempat itu berbeda itu materinya. Ya minimal 2 tempat ada yang sama. Minimal 2 tempat ada yang sama. Kenapa ada yang sama? Untuk memperbaiki. Karena apa yang saya sampaikan di Darussaadah, Santosa Asih, itu diperbaiki di sini atau sebaliknya, mana yang lebih dulu. Itu tafakuh fiddin. Dan dengan tafakuh fiddin ini memang panjang. Saya ngajar hadis di Fakultas Tarbiyah Unisba. Kalau teman-teman dosen itu kan 1 kali pelajaran tuh hadisnya bro gitu ya. Kalau saya kadang-kadang 1 hadis 2 kali pertemuan itu tamat. Jadi 1 semester 14 kali ngajar itu paling banyak hanya 14 hadisnya. Itu paling banyak. Tapi sering kurang dari 14. Karena apa? Karena memperdalam hadis. Perdalam hadis itu panjang ceritanya, bahasannya. Itu tafakuh fiddin.
Dan di zaman Rasul juga para sahabat itu terbagi dua kelompok. Jadi kalau yang namanya Abdullah itu ya, yang diberi nama Abdullah dan Abu Hurairah itu lebih kepada tafakuh fiddin di zaman Rasul. Tapi Abu Hurairah juga setelah Rasul wafat mah jadi gubernur juga. Tapi ketika Rasulullah SAW masih hidup, itu yang namanya Aisyah, ya istri Rasul, kemudian Ummu Salamah, Hafsah, banyak meriwayatkan hadis. Terus kalau para sahabat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, ya, kemudian Abdullah bin Amr bin As, itu tafakuh. Sehingga banyak meriwayatkan hadis. Berbeda dengan yang terjun, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu jadi Ghazwul Askari, makanya sedikit kan hadis dari Abu Bakar, beda dengan Abu Hurairah, beda dengan dari Aisyah. Abu Hurairah yang paling banyak. Ya. Tafakuh fiddin. Di satuan tugas masing-masing itu tetap dalam jihad di jalan Allah. Maka dengan para sahabat terjun ke medan perang, turunlah ayat ini. Seharusnya ada pembagian tugas masing-masing. Karena ayat ini menegaskan infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian fisabilillah di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian, kalau kalian tahu. Jadi dengan turun ayat ini, maka semua sahabat tertarik untuk berperang menjadi prajurit. Karena di situ dikatakan dzalikum khairul lakum. Yang terjun ke medan perang itu lebih baik. Lebih baik bagi kamu di antara kamu. Jika kalian tahu. Jadi tegas orang yang berjihad itu menjadi umat terpilih. Menjadi umat yang terbaik. Orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau ibu mau dianggap sebagai mukmin yang baik, berjihadlah. Jihad yang apa? Tadi mau terjun di bidang yanfiru atau tafakuh fiddin. Bagaimana mungkin sahabat tidak tertarik oleh jihad? Karena jalur belakang sehingga terjun semua. Tapi karena jalur belakang kosong, maka turun ayat 122 surat At-Taubah ini. Jadi ada dua tugas. Pada saat ayat ini turun, ayat 41 surat At-Taubah turun, semua daftar kepada Rasul. Para sahabat itu ingin jadi tentara jihad, memperjuangkan agama Allah. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 122. Ya, jihadnya bukan hanya jadi tentara. Bisa jihad juga jadi mubalik, jadi ustadz, jadi rawi hadis. Seperti semacam tadi, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Itu kan orang-orang jihad yang terutama Ahlus Suffah yang 450 orang. Diamnya di pavilion masjid. Rumahnya disediakan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah itu jadi terbagi. Akhirnya di zaman Rasul itu ada yang terjun ke medan juang dalam arti askari, ada yang terjun ke medan juang dalam arti pembinaan. Itu tafakuh fiddin. Jadi kita juga beneran
ai jihad askari mah teu bisa dan teu boga jabatan, bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, bukan tentara, bukan polisi. Ya, di bidang tafakuh, di bidang tafakuh fiddin nanti para polisi, para tentara juga sudah pensiun tafakuh. Jalur belakang tafakuh fiddin. Tapi kalau sekarang mereka jihadnya askari. Kalau sudah pensiun tafakuh fiddin. Makanya di situ apabila mereka kembali, ya, idza roja'u, kalimatnya di sini idza roja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Jadi mereka juga akan kembali akhirnya kan, karena masa jabatan itu kan ada batasnya, ada ujungnya, tidak selamanya dipegang. Kemudian yang dijihadinya al-musyrikin. Musyrik itu merupakan jama dari musyrikin, itu merupakan jama dari musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Ini merupakan pihak yang mesti diperangi. Diperangi dengan cara apa? Ya dua tadi. Dengan tafakuh fiddin, diberi pengertian, diberi penjelasan, diberi bimbingan. Itu ya tafakuh fiddin. Atau bagi yang penguasa boleh dengan kekuasaan. Ya, diberantasnya dengan kekuasaan. Tapi kalau kita memang berantasnya dengan pengertian, dengan pembimbingan. Orang musyrik itu mesti diperbaiki akidahnya agar menjadi tauhid. Nah, jadi kita mah mendidik mereka. Orang-orang yang tidak bertauhid itu kita bina jadi tauhid. Karena perbuatan syirik itu bahaya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik. Nah, itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, yang syirik, maka sungguh telah berbuat dosa besar, ya, berbuat dosa besar. Isman azimah. Maka diperanginya dengan tafakuh, dengan pembinaan, pembimbingan. Ya, tafakuhnya juga tadi tetap saja alatnya sama, butuh dana, butuh jiwa, butuh bahasa. Ya. Jadi yang butuh dana itu bukan hanya jihad askari, jihad tafakuh fiddin juga butuh dana. Nah, seperti kan dengan buku aja kan, itu menerbitkan buku kan pakai dana. Bayar ke tukang fotokopi, kan, untuk bisa dibagikannya. Terus menulisnya juga kan ada butuh listrik, butuh internet, dan sebagainya. Itu adalah dana digunakan. Seperti saya menggunakan dana dari ibu-ibu. Setiap ceramah saya dapat amplop yang isinya uang. Nah, itu digunakan untuk dana, untuk berdakwah, untuk tafakuh fiddin. Makanya apa yang dikeluarkan oleh ibu itu ikut dananya, jadi dimanfaatkan itu, dimanfaatkan supaya bermanfaat untuk jihad di jalan Allah. Nah, ibu dengan banyak dengan harta, saya lebih banyak dengan dengan tenaga. Tapi tidak cek ayat dia mah dana dan tenaga. Jadi saya juga sebagiannya pakai dana, menggunakan dana juga. Jadi harus dua-duanya. Ya. Hanya mungkin mana yang paling besar. Ibu-ibu mah mungkin paling besar dananya yang dikeluarkan. Kalau saya lebih banyak tenaganya.
tenaganya. Jadi mana sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing. Yang penting ada terjun ke bidang itu. Seperti jelaskan, jihad itu ada objek, ya. Kemudian jihad itu tafakuh fiddin, memerlukan dana. Maka di sini ditegaskan mukmin yang baik tidak ragu. Berdasar ayat ini lam yartabu. Mukmin yang baik, mukmin yang benar itu tidak ragu untuk mengeluarkan dananya, seperti ibu-ibu untuk mengeluarkan tenaganya. Mungkin seperti saya banyak mengorbankan tenaga dan waktu untuk jihad, untuk jihad di jalan Allah. Semuanya tidak boleh ragu supaya menjadi mukmin yang shodiqun, mukmin yang benar, karena memerlukan. Maka di sini tegaskan mukmin yang baik tidak ragu untuk mengeluarkan harta, mengorbankan harta untuk jihad. Dan Abdullah bin Umar yang wafat tahun 73 Hijriah mengatakan ketika turun ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasal yang internet. Ya. Jadi kata Ibnu Umar ketika turun masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, maka Rasul itu bersabda, "Zid, apakah ada tambahan?" Maka turun ada mandalladzi yuqridullah qardan hasanan. Rasul ada tambahan lagi, ya Allah. Maka innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Jadi ayat itu menjelaskan tentang nilai-nilai yang dikorbankan. Jadi ada yang 700, ada yang tidak terhitung, yaitu yang menanam saham. Sehingga pengorbanan harta di sini mempunyai nilai beraneka ragam. Ada yang kecil, ada pula yang sangat besar. Sehingga 700. Abu Ubaidah itu wafat ketika tahun 18 Hijriah. Beliau waktu itu ketika di Sam, kan ada tahun ya semacam COVID gitu. Abu Ubaidah itu wafat di situ, kena. Mengatakan Abu Ubaidah itu menerangkan telah mendengar Rasul itu bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fisabilillah fadilah fal hasanatu sab'umi'ah." Barang siapa yang menginfakkan harta lebih. Harta lebih itu apa? Setelah dikeluarkan zakat, setelah memenuhi kebutuhan sehari-hari, punya lebih, maka dia infakkan fisabilillah, maka nilainya 700. Tapi kalau harta lebih itu digunakan untuk konsumsi, sembako, jam pedul, bagi-bagi orang miskin, kecuali kalau jam pedulnya mengandung dakwah, itu baru meningkat. Jadi kalau yang namanya konsumsi itu 10. Makanya kalau bapak atau kalau ibu punya dana harus dibagi dua. Ada yang untuk sosial seperti menengok orang sakit, itu juga harus kan. Kemudian untuk kepentingan keluarga, nyumbang keluarga,
Kemudian juga menyingkirkan duri di jalan, artinya untuk perbaikan jalan. Itu asyru amsalihah, itu 10 nilainya. Tapi kalau untuk perjuangan agama Allah, seperti majelis taklim ini tafakuh fiddin, penerbitan buku tafakuh fiddin, penyebar luasan, itu 700 nilainya. Makanya kalau punya dana itu harus ada. Ini untuk jihadnya ada, untuk sosialnya ada. Ya, jangan semua ke sosial. Ke sosial semuanya, cuma nilainya 10. Harus ada untuk kepentingan jihad. Nah, berdasar hadis riwayat Baihaqi yang lahir 384, wafat 458, dari Abu Ubaidah yang wafat tahun 18, bahwa infak itu mempunyai nilai berbeda-beda. Bukan hanya jumlah yang diinfakkan, itu juga beda-beda jumlah. Juga nilai keikhlasannya. Tetapi juga untuk apa manfaatnya. Manfaatnya itu menyebar luas, ada perbaikan Islam ataukah tidak. Jadi di situ harus pandai bagi-bagi. Makanya bisa saja orang yang berilmu, kalau tidak salah, ini kata Umar bin Abdul Aziz, orang yang berilmu itu bisa saja mengeluarkan hartanya tidak begitu banyak, tapi nilainya banyak. Orang yang tidak berilmu mengeluarkan harta banyak, tapi nilainya sedikit. Oh, dia punya harta miliaran, 1 miliar, diinfakkan ke sosial, nilainya 10 miliar. Ini mah cuma 100 juta, tapi diinfakkannya fisabilillah kali 700, berarti kan 7 miliar. Gitu. Jadi bisa saja orang yang tidak berilmu mah pengamalannya, ibadahnya banyak, tapi nilainya sedikit. Tapi dia punya ilmu, tidak begitu banyak amalnya, tapi nilainya besar. Dalam ibadah juga kan begitu. Nilainya bukan besar, tuh sering sholat nama banyak, gitu, sholat nama banyak, tapi yang nilainya sedikit. Sedangkan yang banyak, tahajud, umpamanya sering tinggalkan, padahal nilainya tinggi, gitu. Oleh karena itu harus pandai-pandai pola pikir seperti ekonomi. Kenapa pola pikir seperti ekonomi? Nah, Allah mengajarkan innallaha istara, sebenarnya Allah membeli, jual beli dengan orang mukmin hartanya untuk berjihad. Jadi pola pikir ekonomi di dalam pelaksanaan Islam juga ada. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa infak itu ada yang bernilai 10, ini sosial, berinok sakit, membantu orang miskin, menjauhkan dari bahaya. Sedangkan infak di jalan Allah fisabilillah itu 700 kali lipat. Dan ada juga menanam saham di dalam jihad di jalan Allah. Itu berlipat-lipat, ya. Ya, adafan mudoafan. Adafan mudoafan. Adafan mudoafan itu tidak terhitung, ya. Kemudian di sini dikatakan alat jihad itu selain harta, tapi juga lisan wa alsinatikum dalam hadis. Wa alsinatikum. Karena Rasul juga jihad dengan bahasa, dengan lisan. Wa alsinatikum. Dan di dalam ayat jelas wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Surat Ibrahim ayat 4. Dengan bahasa kaumnya, lisan. Dalam ayat ini tersirat Rasul diutus dengan bahasa umat yang menjadi objek binaan. Makanya bahasa teh harus enak gitu ya, enak diterima oleh yang didakwahi. Jadi ulah pika nyerieun.
Kanjireun malari atuh. Yang didakwahi oleh kita diejek, dipojokeun, serius. Jadi kan kapok. Jadi anu bahasa tertarik itu namanya hikmah. Hikmah itu al ilmul bahis ilal amal. Di hikmah itu sehingga orang mendengar itu tertarik bahasa. Terus tugasnya adalah menjelaskan apa yang disyariatkan pada umat dengan bahasa mereka, dengan bahasa umat, dengan bahasa yang dimengerti, dengan bahasa yang dimengerti oleh umat. Karena ada yang senang kalau ceramah teh bahasa-bahasa teh wah tinggi, bahasa asing, bahasa politis, bahasa populer, hebat, pokoknya mah asik kedengar, tapi dengarti. Ada juga bahasa yang bahasa umat terasa. Jadi bagus nama bahasa umat, bahasa yang dimengerti. Bisa saja dalam dakwahnya ada yang menentang, yaitu orang sesat, bisa. Eta marek dakwah askari maupun dakwah Ghazul askari maupun Ghazul fikri, penentang mah pasti ada. Allah memberi petunjuk pada umat melalui Rasul. Dan Allah berkuasa bagi bijaksana. Dan kata Abu Thayyib yang wafat 1329, nah, jihad dengan lisan itu mencakup debat, dialog, adu argumentasi, mengajak ke jalan yang benar. Apalagi kalau jihad lisannya itu di depan penguasa yang jahat. Itu nilainya tertinggi. Inna min ahdomil jihad kalimatu adlin inda sultanin jahir. Wah, jihad yang paling tinggi nilainya adalah ngomong adil di depan penguasa jahat. Ngomong kebenaran di depan penguasa yang tidak benar. Di depan penguasa yang tidak benar. Itu adalah jihad yang paling tinggi nilainya. Ya sudah pasti karena tantangannya berat. Apalagi kalau kebetulan pemerintahnya yang mudah tersinggung, tidak demokrasi, kan tangkap ya. Tangkapnya untuk kemana-mana pasti nyuruh petugas. Ya, tantangan. Makanya nilainya hebat. Kalau berani ngomong di depan penguasa yang jahat. Dan jihadnya fisabilillah. Harus fisabilillah. Harus di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. Menurut Ibnu Katsir yang lahir tahun 701, wafat 774 Hijriah, yang berjuang mengerahkan segala kemampuan, fasilitas, peralatan, dan pengorbanan untuk menaati syariat Allah. Fisabilillah itu. Kata Al-Baidowi yang wafat 682, siap berkorban pada ibadah kepada Allah demi jihad fisabilillah tadi. Itu jihad. Ulaika humus shadiqun. Nah, mereka itulah yang benar. Yaitu yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kepada Rasul, tidak ragu lagi untuk berjihad baik dengan harta, jiwa, tenaga, bahasa, sehingga dikorbankan demi menjalankan aturan Allah dan menegakkannya serta memperbaiki orang. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah yang benar. Sekarang kita lihat takwil ayat ini. Pertama, iman tidak cukup dalam pengakuan di lisan. Karena kalimat innamal mu'minun itu sebagai alat hasr yang menjadikan syarat utama. Kedua, kalimat alladzina amanu billah wa rasuli mensyaratkan bahwa iman itu mesti beriman kepada Allah dan Rasul.
yaitu menjalankan Al-Quran dan Sunnah. 3, penegasan lam yartabu, menghilangkan rasa ragu. Jadi jangan sampai dicampuri, dicemari dengan keraguan. Harus semuanya kerahkan, dibuktikan. Kemudian dilengkapi dengan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, yaitu dengan jihad dan harta. Makanya buktikan keimanan itu dengan jihad, baik dengan harta, jiwa, tenaga, bahasa. Kemudian bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Jadi dua-duanya tidak boleh ketinggalan, baik dengan hartanya maupun dengan tenaganya. Tatbiknya, 1, informasi tentang iman yang benar. Jadi ayat ini tatbiknya, pertama informasi tentang iman yang benar, yang sekaligus mengandung perintah tentang tata cara membuktikan kebenaran iman itu. Caranya apa? Langkah yang mesti ditempuh agar iman dianggap benar adalah, pertama, meningkatkan iman dengan keyakinan di hati nurani, diucapkan secara lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Kedua, menghilangkan rasa ragu sedikit pun. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun yang diterangkan dalam hadis, baik diterangkan dalam Quran maupun diterangkan dalam hadis. Tidak boleh ragu sedikit pun. 3, tidak ragu untuk berkorban dalam jihad, baik dengan harta, tenaga, jiwa, maupun bahasa. Tidak boleh ragu untuk mengeluarkan harta, karena itu harta kita yang kita dapatkan di akhirat kelak, yang kita peroleh nanti di akhirat kelak itu adalah tabungan ya yang digunakan untuk jihad itu, untuk fisabilillah itu. Kemudian ketiga ya, tanggung jawab pemimpin keluarga membina anggotanya agar meningkatkan kualitas iman. Ibu juga pemimpin keluarga, membina keluarganya agar meningkatkan kualitas iman. Tanggung jawab terhadap anak dalam bidang harta, dalam bidang ekonomi, itu sampai anak kita umur 40 tahun. Jadi kalau sampai umur 40 tahun, kekurangan-kekurangan ya kita bina. Tapi kalau anak kita sudah 40 tahun, jangan lagi disumbang oleh orang tua. Tapi dakwah orang tua tetap ke anak, walaupun sudah usia 40 tahun. Ya. Dari tanggung jawab orang tua terhadap anak itu kan sampai nikah. Ya. Sampai nikah. Kalau sudah nikah itu tanggung jawab mereka masing-masing. Jadi mencari dananya, mencari masing-masing. Tapi kalau anak sudah 40 tahun, tidak ada lagi tanggung jawab kita untuk membiayai anak sudah nikah, apalagi sudah 40. Justru kita akan mendapat sumbangan dari anak yang berusia 40 tahun itu. Tetapi urusan dakwah, urusan pembinaan tafakuddin tetap berlangsung seumur hidup. Membina. Jadi tong kagok-kagok mengingatkan anak urusan ibadah, enggak. Urusan infak, diingatkan anak cucu kita, hati-hati, infaknya fisabilillah, jangan lupa. Terus diingatkan mereka. Kemudian keluarga itu mesti siap jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, mencari nafkah pun bukan hanya untuk keluarga, kemanfaatan keluarga, karena ada selain wajib zakat, ada mesti disisihkan jihad di jalan Allah. Itulah ibu-ibu rahimakumullah, kajian atau tadabbur surat Al-Hujurat ayat 15. Insya Allah bulan depan kita akan membahas surat Al-Hujurat ayat 16. Kita akhiri
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.